Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai UAS Ekonomi Internasional tentang pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Ada dua konsekuensi penting dari perdagangan. Adanya manfaat dari perdagangan seperti yang dicerminkan oleh pergeseran keluar dari garis CPF atau pendapatan real. Lalu, adanya kecenderungan ke arah spesialisasi dalam produksi barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif. Kedua akibat ini termasuk ke dalam akibat ekonomis dalam perdagangan luar negeri. Oke, kita masuk yang pertama yaitu pengaruh terhadap konsumsi. Salah satu pengaruh penting pada konsumsi masyarakat adalah pergeserannya garis consumption possibility frontier atau biasa singkatannya CPF ke atas. Berarti masyarakat bisa mengkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelum perdagangan. Sama saja dengan mengatakan pendapatan real masyarakat meningkat dengan adanya perdagangan. Ada pengaruh penting dari perdagangan terhadap pola konsumsi masyarakat, dikenal dengan nama demokrasi efek. Demokration efek adalah pengaruh yang bersifat langsung dari perdagangan terhadap pola dan kecenderungan konsumsi masyarakat. Pengaruh ini bisa bersifat positif atau bersifat negatif. Demokration efek yang bersifat positif adalah perubahan pola dan kecenderungan berkonsumsi yang mendorong kemauan untuk berproduksi lebih besar. Demokrasi efek yang bersifat negatif apabila di bukunya hubungan dengan luar negeri menimbulkan pola dan kebiasaan konsumsi asing yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan perekonomian tersebut. Misalnya, masyarakat yang dimulai dari golongan berpenghasilan tinggi cenderung meniru gaya dan kebiasaan hidup dan konsumsi dari negara-negara maju lewat contoh-contoh yang ditunjukkan lewat media sosial atau film, televisi, dan sebagainya. Akibatnya, ada kecenderungan bagi masyarakat tersebut untuk berkomunikasi, untuk berkonsumsi berlebih. Dilihat dari tahap perkembangan ekonomi dan kemampuan produksi masyarakat. Hal ini menyebabkan sumber ekonomi yang tersedia untuk investasi rendah dan berarti pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ada faktor lain yang lebih menentukan apakah suatu masyarakat adalah masyarakat yang hemat dan berpola konsumsi wajar atau masyarakat boros dan berpola konsumsi mewah. Faktor ini adalah pola distribusi kekayaan dan pendapatan yang ada di dalam masyarakat. Pola distribusi timpang menimbuli pola konsumsi yang timpang dan boros. Dan ini berlaku bagi ekonomi tertutup maupun ekonomi terbuka. Adanya perekonomian luar negeri memungkinkan membuat ketimpangan pola konsumsi lebih mencolok. Kemudian, yang kedua ada pengaruh terhadap produksi. Nah, ada 4 macam pengaruh perdagangan luar negeri terhadap produksi. Yang pertama ada spesialisasi produksi. Yang kedua ada kenaikan investasi surplus. Yang ketiga ada fend for surplus. Dan yang terakhir ada kenaikan produktivitas. Kita bahas dari yang spesialisasi produksi. Nah, ini adalah perdagangan internasional yang mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang, di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Ada 3 keadaan yang membuat spesialisasi dan perdagangan tidak selalu bermanfaat bagi negara, yaitu yang pertama ketidakstabilan pasar luar negeri.
Spesialisasi bisa meningkatkan perdagangan real masyarakat secara maksimal, tetapi dengan resiko ketidakstabilan yang tinggi. Sebaiknya diverifikasi lebih, menjamin kestabilan pendapatan. Tetapi dengan konsekuensi harus mengorbankan sebagian dari kenaikan pendapatan dari spesialisasi. Kemudian ada keamanan nasional. Bayangkan suatu negara harus memproduksi suatu barang, misalnya karet, dan harus mengimpor seluruh kebutuhan bahan makanannya. Meskipun karet adalah cabang produksi di mana negara memiliki keunggulan komparatif yang tinggi, namun keadaan seperti ini tidak sehat. Poluproduktif yang menguatkan keunggulan komparatif tidak harus selalu diikuti apabila ternyata kelangsungan hidup negara sendiri sama sekali tidak terjamin. Kemudian adanya dualisme neoklasik, bahwa spesialisasi dan perdagangan selalu menguntungkan dalam keadaan apapun. Tetapi di pihak lain, uraian di atas tidak merupakan bukti bahwa manfaat dari perdagangan tidaklah bisa dipetik dalam kenyataannya. Teori keunggulan komparatif masih memiliki kebenaran dasarnya, yaitu suatu negara sebaiknya memiliki keunggulan komparatif dan kesempatan transformasi perdagangan. Investable surplus meningkat. Investasi yang lebih tinggi berarti laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi, perdagangan bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan ada 3 hal mengenai pengaruh ini yang perlu dicatat. 1. Kita harus menanyakan berapa dari manfaat perdagangan, kenaikan pendapatan real yang diterima oleh warga negara dan berapa yang diterima oleh warga negara asing yang memiliki faktor produksi seperti modal, tenaga kerja yang dipekerjakan di negara tersebut. Kemudian, kita harus menanyakan berapa kenaikan pendapatan real karena perdagangan tersebut akan diterjemahkan menjadi kenaikan investasi dalam negara dan beberapa dibelanjakan untuk konsumsi yang lebih tinggi. Dari segi pertumbuhan ekonomi, yang penting adalah kenaikan investasi dalam negara dan bukan hanya investable surplus. Yang terakhir yaitu kita harus membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang cenderung diinvestasikan ke sektor modern, namun hanya sedikit ke sektor tradisional. Pertumbuhan semacam ini justru mempertajam dualis dan perbedaan antara dua sektor tersebut. Fund for surplus, menurut Smith, perdagangan luar negeri membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil dalam negeri. Produksi dalam negeri yang semula terbatas karena terbatasnya pasar dalam negeri sekarang bisa diperbesar. Sebagai contoh, suatu negara yang bekerja akan tanah pertanian tetapi penduduknya relatif sedikit. Sebelum kemungkinan perdagangan dengan luar negeri terbuka, negara tersebut hanya menghasilkan bahan makanan yang cukup untuk menghidupi penduduknya. Dan tidak lebih dari itu, dengan adanya kontak dengan pasar dunia, negara tersebut mulai menanam barang-barang perdagangan dunia seperti lada, kopi, teh, karet, gula, dan sebagainya. Lalu kenaikan produktivitas. Ada 3 sumber utama dari meningkatnya produktivitas dan efisiensi yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan luar negeri. Economy of scale, dengan makin luasnya pasaran produksi bisa diperbesar dan dilakukan dengan cara yang lebih murah dan efisien. Kemudian teknologi baru, bentuk yang langsung dari penyebaran teknologi ini adalah apabila dengan dibukanya hubungan bisa mengekspor barang, misalnya mesin yang meningkatkan produktivitas di
dalam negeri. Sebagai contohnya, suatu negara bisa berkembang mengekspor komputer untuk memperbaiki produktivitas aparat pemerintahnya. Lalu rangsangan persaingan ini. Nah, dibukanya perdagangan internasional tidak jarang. Kemudian rangsangan persaingan. Dibukanya perdagangan internasional tidak jarang membuat sektor-sektor tertentu di dalam perekonomian yang semula tertidur dan tidak efisien menjadi sektor-sektor yang lebih dinamis berkat adanya pengaruh persaingan dari luar. Sebagai contoh, misalnya ada suatu sektor domestik yang dikuasai oleh sebuah perusahaan monopoli yang tidak efisien. Kerugian yang ditampung masyarakat dengan adanya sektor seperti itu cukup tinggi. Makanya kita buatlah rangsangan persaingan ini. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Ada dua sudut pandang yang mempunyai kesimpulan yang bertolak belakang satu sama lain. Sudut pandang yang pertama adalah yang dari kaum neoklasik, dan sudut pandang yang kedua adalah dari golongan yang tidak percaya akan kebenaran teori neoklasik. Ini termasuk golongan ekonomi radikal dan ekonomi yang tidak tergolong radikal, tetapi anti neoklasik seperti Gunnar Myrdal. Nah, kaum neoklasik, hubungan luar negeri mempunyai pengaruh lebih meratakan distribusi pendapatan di dalam negeri dan antar negara. Menurut mereka, hubungan luar negeri mempengaruhi distribusi pendapatan luar dua saluran utama, yaitu saluran perdagangan dan saluran modal. Kembali kepada model Heckscher-Ohlin. Nah, kesimpulan penting yang diambil adalah bahwa suatu negara cenderung berspesialisasi dalam barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang tersedia relatif lebih banyak di dalam negerinya. Dari sisi kelompok ekonomi yang lain berpendapat perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru tidak jarang mempertajam ketimpangan baik dalam distribusi pendapatan antar negara maupun distribusi pendapatan antar masyarakat di suatu negara. Unsur-unsur monopolitis dan faktor-faktor sosiopolitis dalam kenyataannya sangat menentukan hasil akhir dari hubungan internasional. Yang keempat, ada aspek non-ekonomis. Bentuk dan pola hubungan luar negeri yang baik bagi suatu negara tidak bisa ditentukan oleh para ekonomi saja. Kebijakan luar negeri yang baik adalah apabila terjadi sinkronisasi dan keseimbangan antar aspek ekonominya dan aspek lainnya seperti aspek kultural atau aspek politik dan aspek militer. Pengaruh dari pembukaan hubungan luar negeri terhadap budaya, kehidupan politik, dan strategi militer bagi suatu negara adalah sangat luas dan kompleks. Namun semuanya mempunyai keeratan yang erat dengan aspek ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh sebab itu, bukanlah suatu pelanggaran etika profesi apabila ekonom juga ikut berbicara mengenai aspek ekonomis dari kebijakan berbudaya luar negeri, politik luar negeri, dan strategi militer luar negeri. Nah, itu dia penjelasan kita kali ini mengenai UAS Ekonomi Internasional. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.